Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amana Rahmi Utami dari kelompok 18 selaku moderator. Baik, saya akan membacakan materi kami tentang lipid. Definisi lipid. Lipid didefinisikan sebagai senyawa yang tidak larut dalam air yang diekstrak dari organisme hidup menggunakan pelarut yang kepolarannya lemah atau pelarut nonpolar. Lipid tidak larut dalam pelarut polar seperti air, tetapi larut dalam pelarut nonpolar seperti alkohol, eter, dan kloroform. Untuk memberikan definisi yang jelas tentang lipid sangat sukar, sebab senyawa yang termasuk lipid tidak mempunyai rumus struktur yang serupa atau mirip lipid. Sifat kimia dan fungsi biologisnya juga berbeda-beda. Walaupun demikian, para ahli biokimia sepakat bahwa lemak dan senyawa organik lain yang mempunyai sifat fisik seperti lemak dimasukkan dalam suatu kelompok yang disebut lipid. Berdasarkan komponen penyusunnya, lipid sederhana, contohnya triacylglycerol, fosfogliserida, sphingolipid, dan lilin. Kedua, yaitu lipid kompleks, contohnya terpen, steroid, prosladin, lipoprotein. Berikutnya sifat lipid. 1. Tidak larut dalam air tapi larut dalam satu atau lebih dari suatu pelarut organik, misalnya eter, aseton, kloroform, dan benzene yang sering disebut pelarut lemak. 2. Ada hubungan dengan asam-asam lemak atau esternya. 3. Mempunyai kemungkinan digunakan oleh makhluk hidup. Baik, selanjutnya fungsi lipid. 1. Sebagai penyusun struktur membran sel. Dalam hal ini, lipid berperan sebagai barier untuk sel dan mengatur alir material-material. 2. Sebagai cadangan energi, lipid disimpan sebagai jaringan adiposa. 3. Sebagai hormon dan vitamin. Hormon mengatur komunikasi antar sel, sedangkan vitamin membantu regulasi proses biologis. Baik, selanjutnya trigliserida, minyak dan lemak. Trigliserida, sebagian besar lemak dan minyak di alam terdiri atas 98,99% trigliserida. Trigliserida adalah suatu ester antar asam lemak dan gliserol. Fungsi dasar dari gliserida netral adalah sebagai simpanan energi berupa lemak atau minyak. Setiap gliserol mungkin berkaitan dengan 1, 2, atau 3 asam lemak yang tidak harus sama. Jika gliserol diberikan dengan 1 asam lemak disebut monogliserida. Jika diberikan dengan 2 asam lemak disebut gliserida. Dan jika berikan dengan 3 asam lemak dinamakan trigliserida. Selanjutnya, struktur dan sifat-sifat asam lemak. Berdasarkan struktur kimianya, lipid adalah ester gliserida dengan jumlah atom lebih dari 10 yang terbentuk dari relasi esterifikasi antara asam lemak dan gliserol. Selain itu, ester gliserida membentuk lemak dan minyak. Struktur asam lemak dan gliserol pada senyawa lipid adalah sebagai berikut. Selanjutnya, asam lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Asam lemak jenuh tidak memiliki ikatan rangkap. Oleh karena itu, asam lemak jenuh adalah asam lemak yang jenuh dengan hidrogen karena ikatan rangkap mengurangi jumlah hidrogen pada masing-masing karbon. Masing-masing karbon dalam rantai memiliki 2 atom hidrogen, kecuali karbon omega di ujung yang memiliki 3 hidrogen. Karena asam lemak jenuh hanya memiliki ikatan tunggal. Seperti berikut. Asam lemak tak jenuh. Asam lemak tak jenuh memiliki 1 atau lebih ikatan rangkap antar atom karbon. Pasangan atom karbon yang terhubung melalui ikatan rangkap dapat dijenuhkan dengan adisi atom hidrogen, mengubah ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Oleh karena itu, ikatan rangkap disebut tak jenuh. 2 atom karbon dalam rantai yang terikat di sebelah ikatan rangkap dapat membentuk konfigurasi cis atau trans.
asam lemak tak jenuh yang terdapat di dalam pada umumnya berisomer cis seperti pada tabel berikut. Sekian dari saya, perwakilan dari kelompok 18 mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.